Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast. Kali ini kita akan kedatangan tamu dari PMI. Beliau Bapak Imam Santoso ya Pak, Ya, selaku Sekretaris PMI. Boleh perkenalin dulu Pak, apa kabar gitu, disapa-sapa ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sekretaris PMI Kabupaten Kudus, namanya Imam Santosa, mewakili Ibu Ketua PMI Kabupaten Kudus, Bu Haji Rina, yang hari ini berhalangan hadir dan diwakilkan kepada sekretaris. Gitu, Pak. Oke, itu dari Bapak Imam Santoso ya, Ya, selaku Sekretaris sekretaris. dari PMI di Kudus ya Pak. Ya, Oke, kita kali ini akan mengulas beberapa poin-poin penting. Apa sih itu PMI, bagaimana cara kerjanya PMI, undang-undang yang mengatur tentang PMI, dan banyak sebagainya yang kita akan ulas bersama Bapak Imam Santoso ya. Kita akan lanjut, kita kan ini ada PMI ya Pak di Iya, masyarakat iya, sebagai lembaga ya, kemanusiaan. ya. Oke. PMI di masyarakat itu berguna untuk apa sih, Pak? Bapak Imam Santoso bisa memberi penjelasan gitu. Iya, tugas PMI dalam hal ini adalah membantu pemerintah, Mbak. Mungkin sesuai dengan undang-undang yang ada, apalagi dengan undang-undang yang baru di tahun 2018 itu ada Undang-Undang Kepalang-Merahan. Di sini mempunyai tugas untuk membantu pemerintah yang berfungsi untuk memberikan semacam pelayanan sosial kemanusiaan buat masyarakat yang membutuhkan gitu. Oke, jadi mengenai tentang sosial Iya, kemanusiaan, betul tentunya ya. dengan kesehatan ya Pak, kurang Betul, lebih kayak ya. gitu ya Pak. Ya. PMI kan yang terkenal dengan gotong-gotong gini sana sini gitu, tentang donor darah Iya, dan lain iya, sebagainya, itu gitu yang ya. diurus oleh PMI PMI ya. gitu ya Pak. Latar belakangnya kok bisa berdiri dari PMI itu bagaimana Pak? Ya, PMI di Kabupaten Kudus tidak lepas dari PMI provinsi, terus PMI pusat. Ya, PMI pusat sebelum kemerdekaan itu ada, sebenarnya mungkin sudah ada embrio daripada PMI itu sendiri, dan rentang 1 bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 17 September ya, September itu mungkin dibentuk PMI. Tapi sebelumnya embrionya kan sudah ada, Sudah ada. dan setiap provinsi itu ada PMI, terus mungkin setiap kabupaten kota juga ada PMI. Jadi PMI itu sejarahnya udah dari sebelum kemerdekaan ya Pak, ya. tapi disahkannya 1 bulan setelah Ya, 1 bulan kemerdekaan gitu, tepatnya ya. di tanggal 17 17 itu September ya. ya. Oke, Ya. gitu. Lanjut lagi ke lingkup ruang kerja PMI. Kerjaannya PMI itu loh Pak. Apa sih, biar tahu masyarakat ini Iya, tahu para pekerjaan ISK ini. PMI mungkin di dalam membantu pemerintah memberikan pelayanan. Kita mempunyai semacam unit ya, dalam hal ini mungkin markas, markas dan mempunyai unit pelayanan yang lain, yaitu mungkin unit donor darah. Ya, di markas tersebut itu kita mempunyai semacam staf yang berkenaan dengan tugas-tugas di dalam memberikan pelayanan. Contohnya di bidang administrasi jelas itu. Terus yang kedua ada bidang pelayanan bencana. Terus yang ketiga ada pelayanan. Ya, pelayanan di sini dalam arti tim yang nantinya itu menjabarkan daripada tugas fungsi pengurus. Mungkin pengurus di sini berfungsi untuk mendelegasikan kepada markas, yang di markas tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas di dalam keseharian. Itu mungkin pelaksanaan mungkin berada di markas. Oke, jadi ada donor darah, Ya, ada penanggulangan bencana itu gitu. tugas-tugas dari Iya, mungkin PMI iya, itu ya, betul. yang utama Iya, itu. oke. Dan juga ada pelayanan untuk masyarakat Masyarakat, ya. itu. Oke. Jadi markas PMI sendiri kalau di Kudus itu ada di mana Pak? Ada di depan Rumah Sakit Mardi Rahayu. Nah, di situ. Terus juga kita punya unit donor darah juga di situ kita itu. Jadi kalau ada yang ingin mendonorkan darah nih, pemirsa dari podcast itu langsung datang aja ke iya, depan Mardi Rahayu iya, ya Pak, gitu, tepatnya di gitu. situ ya Pak. Iya. Oke.
Kegiatan-kegiatan PMI di masyarakat untuk akhir-akhir ini ada rencana apa, Pak? Kalau akhir-akhir ini yang mungkin kita selenggarakan itu mungkin kegiatan pengurus itu adalah penggalangan bulan dana. Penggalangan Bulan bulan dana dana. yang kita mulai sejak 1 Juni ya, Juni, Juli, Agustus selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan tersebut itu kita itu menggali dana. Nah, kalau mungkin kita itu sudah mendapatkan dana, lah dana tersebut itu untuk kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam hal mungkin pelayanan tadi. Nah, terus mungkin gajinya PMI itu mungkin dari pemerintah, tidak. Ya, gajinya PMI itu mungkin di dalam misalnya bukan diambilkan dari apa namanya bulan dana, sebenarnya enggak. Kita itu mempunyai semacam apa namanya yang setiap tahun mempunyai cadangan istilahnya mungkin istilah cadangan apa namanya dana tadi itu yang setiap tahun harus mungkin kita tingkatkan itu otomatis misalnya kita dapat bulan dana misalnya tahun 2022 ini nanti kita gunakan untuk pembiayaan di tahun 2023 gitu. Kalau yang donor darah itu sendiri kita itu bisa mengambil dari operasional yang di situ kan 360. Nah, mungkin 360 itu yang 12.500 itu digunakan untuk operasional. Operasional daripada pegawai. Nah, mungkin pegawainya yang itu bukan masalahnya mungkin tidak mendapatkan istilahnya gaji dari pemerintah. Nah, dari 12.000 tersebut itu digunakan saya sampaikan tadi digunakan untuk operasional gitu. Jadi nggak digaji dari pemerintah, nggak ya PMI itu. Walaupun udah disahkan dalam undang-undang tapi gitu. Tidak ada gaji tetap dari pemerintah itu nggak ada ya, Pak. Kan gitu. gitu. Jadi dari biaya operasional sendiri, kan turah-turahan gitu. Gitu ya, Pak. Makanya kalau misalnya ada bulan dana apa namanya hasilnya baik ya, nanti kita kembalikan ke masyarakat. Lagi. Kita mungkin bisa kita gunakan untuk bedah rumah, terus misalnya ada bencana alam, ada apa namanya kebakaran, terus ada pemberian kursi roda ya untuk mungkin masyarakat yang membutuhkan. Tapi tidak semua masyarakat itu mungkin bisa terlayani karena apa? Mungkin kita semuanya tergantung pada dana tadi itu, kan. Bulan dana itu ya. Jadi kalau bulan dananya lancar otomatis juga penyumbangan ke masyarakat juga baik gitu. Kan gitu. Oke. Tantangan yang dihadapi oleh PMI sendiri ini kan udah nggak digaji pemerintah, dapat dananya juga pas-pasan gitu ya, Pak. Kita itu sebetulnya gini ya, mungkin tantangan ke depan itu tergantung daripada kesulitan daripada pengurus. Gitu. Ya, pengurus itu tidak mendapatkan semacam gaji, tapi di sela-sela daripada kesibukan mereka di masing-masing, contohnya saya mungkin sebagai guru Mbak ya, kita di sela-sela kesibukan kita tidak merugikan daripada apa yang saya laksanakan sebagai ASN, kita di sela-sela seperti ini mungkin kita kesempatan waktu. Nah, kita memberikan motivasi kepada markas, kepada UDD untuk bekerja secara giat, termasuk kita pun juga bagaimana bulan dana ini nanti berhasil. Terus dalam hal ini mungkin ketua bulan dana itu Pak Kajari, kami pun mungkin memberikan semacam dorongan bagaimana dia itu bisa bereksplorasi untuk tahun ini nanti hasilnya baik gitu. Jadi tantangannya itu lebih ke mensolidkan organisasi itu bagaimana agar bisa berjalan dengan baik, semua rencananya juga berjalan dengan baik. Gitu. Masalahnya karena mungkin kita itu tergantung daripada tadi pemasukan bulan dana. Karena mungkin kita itu mungkin tidak melaksanakan bulan dana ya bisa saya katakan mungkin mati suri, hanya mungkin mengandalkan daripada sisa dana yang ada kan gitu. Itu akhirnya mungkin dari pengurus kan misalnya tantangannya bagaimana mungkin untuk mendapatkan itu, akhirnya akan mencari proposal termasuk juga dari pengurus pun mungkin sudah siap untuk istilahnya menyumbangkan gitu. Mungkin kita itu harus bisa memberikan contoh lah. Kita itu bukan hanya pandai meminta pada masyarakat, pengurus itu harus bisa memberikan contoh untuk bisa memberikan kepada PMI kan gitu. Jadi jiwanya mulia banget, udah bantu sosial, udah dimintain duit lagi.
Untuk ke bulan dananya sendiri atau mungkin ini masyarakat ada yang mau bantu atau gimana itu caranya bagaimana, Itu Pak? sebetulnya di bulan dana itu sudah kita menggunakan quick list ya, itu termasuk juga kita ke masyarakat itu juga lewat kecamatan, juga apa namanya, sekolah itu mempunyai andil yang besar Mbak, misalnya setiap siswa itu Oh, 2.000, iya dengan iya. 2.000 ada yang SMA itu 3.000 yang mahasiswa itu. Sebenarnya andalan kita di situ termasuk ASN, kita pun juga mendapatkan potongan. Tapi Hmm. sebetulnya support terbesar itu sebetulnya dari pemerintah, dalam ini mungkin pemerintah Kabupaten Kudus. Kalau dia itu misalnya menggerakkan daripada unit-unitnya, saya yakin tidak ada permasalahan. Tapi kadang-kadang dilupakan. Oh Dalam gitu. arti mungkin yang penting jalan kan gitu. Tapi sebetulnya kalau mungkin support Pak Camatnya Mm-mm. disupport, mungkin ayo cepat dan sekat itu, saya yakin Iya. itu bisa, itu Dana semuanya dari bisa pemerintah ya, iya. Pak. Dan pemerintah itu mempunyai peranan penting ya. Jadi support terbesar itu yang asli ya dari pemerintah, cuman karena mungkin belum dilirik kali ya, Pak. Atau gimana nih pemerintah nih? Ya, Itu bisa. iya kadang-kadang kan mungkin tergantung Mbak. Mungkin Oh, kadang-kadang kalau apa namanya, kita itu pemerintahnya itu paham ya, mungkin menjadi tanggung jawab. Aslinya dalam hal mungkin pembiayaan itu dibiayai oleh pemerintah pemerintah. daerah. Wah, Pusat. gunanya undang-undang, mungkin Iya. itu semuanya itu. Tapi kita pun tidak terlalu menuntut Menuntut juga, iya. dalam arti dan memang pemerintah itu tugasnya banyak. Mm-mm. Minimal bisa memberikan semacam support, kalau mungkin tidak dalam bentuk uang, memberikan motivasi kepada SDM-SDM yang Hmm. ada di Pemkab tadi untuk mensupport dana dari masyarakat Iya. gitu. Untuk supporting juga perlu ya Pak, Betul. untuk sangat itu ya Iya, Pak. sangat Udah nggak sangat betul. disupport dana, nggak disupport Iya, kan gitu. kesungguhan juga kan ya, Iya, repot ya Pak. iya, sebetulnya itu mungkin bisa dianggarkan. Hmm. Kita pun juga setiap tahun juga ada sebetulnya dari Pemkab itu ada Mbak, support itu ada. Mungkin pernah kita itu dikasih seperti mobil, ya seperti mobil Hilux, terus juga apa namanya, setiap tahun, tapi itu mengandalkan mungkin setiap tahun. Kadang itu Gitu. dananya 500, tapi di akhir-akhir ini hanya kita itu mendapatkan 100 juta dari Pemkab. Gitu. Tidak, misalnya Nggak tidak sampai konsisten ya, tidak 500 juta konsisten, mungkin lagi. 500 Oh. juta terus kan gitu. Jadi sepaweh gitu Iya. ya Pak. Iya kan gitu. Sedikasihnya lah Iya kita kan gitu. terima kayak Iya gitu ya Pak. gitu. Udah untuk bantuan sosial untuk kemasyarakatan, tapi Iya. kita juga harus memberikan, pemerintah juga harus memberikan Iya, dukungan ya iya, tentunya secara gitu. material. Masalahnya kalau misalnya seperti kendaraan trail ke Heeh. operasional, misalnya mungkin yang sulit terjangkau, itu kan kita sudah punya Mbak, ya mungkin mobil untuk operasional juga sudah punya. Tinggal kelanjutannya itu memang tidak hanya mungkin sebatas itu saja. Mungkin SDM, peningkatan SDM juga Iya. mungkin perlu kita pikirkan juga. Jadi PMI sendiri ini organisasi yang terbentuk tanpa apa ya Pak, digaji dari pemerintah enggak ya Pak? Bukan Bukan, PNS bukan, atau yang sebagainya enggak. bukan, Tapi gitu. dari masyarakat sendiri yang Iya, meluangkan waktunya iya, dan membentuk iya, organisasi kayak gitu iya. ya Pak. Makanya kan Oke. kalau misalnya ada semacam dana abadi itu Mbak, ya jangan sampai mungkin kita itu dana abadi itu misalnya digunakan untuk itu. Masalahnya kalau digunakan untuk bencana, nanti kita itu tidak mempunyai cadangan lagi untuk menggaji karyawan. Karyawan. Kan misalnya bulan dana tersebut itu masuk, ya pure kita kembalikan. Kembalikan ke Nah, kita itu masyarakat. kalau misalnya untuk menggaji karyawan tadi itu masih menggunakan jasa dari apa namanya, dana abadi, itu kan mungkin bisa termasuk tadi operasional yang 12.000 per 360 per kantongnya tadi kan gitu. Kita Yang itu donor memang darah itu ya. karyawan hidup itu dari situ Mbak, Oh. ya enggak dari situ. Kalau sampai kadang kan ada nih Pak, kayak kekurangan darah sampai yang golongan darah ini stok 0 di PMI itu bagaimana itu Pak Itu karena kasusnya? dari itu misalnya eh, di UDD itu tidak ada, otomatis kita itu menggunakan masyarakat Masyarakat. secara langsung. Tapi untuk tahun ini kelihatannya berlimpah Baik. Mbak, Oh. berlimpah. Tapi itu juga senang karena mungkin masyarakat itu ya mungkin otomatis sehat. Itu otomatis Iya, seperti itu ya. lebih baik kita termasuk misalnya kelebihan tersebut itu kalau mungkin tidak digunakan juga membuang.
Dan buang pun juga perlu biaya juga. Tidak bisa mungkin kita Langsung gunting dibuang, terus Pak. langsung buang. Lah Oh, itu nggak bisa ya, nggak Pak? bisa itu. Harus Kita pun melalui proses. proses itu. Misalnya pembakaran yang kita otomatis menggunakan pihak ketiga. Ya, dari daerah itu sendiri kan sebetulnya gratis sebetulnya. Tapi karena mungkin perlu pengolahan untuk mendapatkan mungkin ada HIV dan sebagainya itu kan memang perlu ada proses. Iya, Pak. Ya. Nggak langsung didonor-donor aja Ya, gitu ya, Pak. seperti pada waktu kita itu ada apa namanya COVID kemarin, untuk Kudus sendiri belum bisa untuk mengelola aperisis karena belum punya alatnya, Mbak. Terpaksa mungkin kita itu ke sana dan satu kantong itu kan harganya akhirnya menjadi mahal juga. Karena Itu transport iya, ya. ya karena apa namanya harus butuh alat yang lain itu sampai 2 juta per kantongnya itu. 2 Satu juta. kantong darah itu Iya sampai 2 2 juta itu juta. yang aperisis kemarin itu. Ya kita mungkin ke sana mungkin istilahnya ibaratnya kan wes donor misalnya istilahnya tidak dibayar terus nanti kalau misalnya masyarakat itu butuh kok masih bayar Iya. sebetulnya gratis tapi yang istilahnya pengolahannya Wah, tadi dan untuk mendeteksi daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam dalam darah. darah. Nah, itu Kalau orangnya punya COVID kan juga iya bahaya nanti juga iya, nular jadinya ya, Pak. iya, gitu. Oke, itu harapan dari Bapak selaku sekretaris dari PMI ke depannya untuk PMI itu. Harapan kami karena misalnya masih andalan kita itu bulan dana Mbak ya, mungkin bulan dana kita pun memang harus banyak melakukan sosialisasi yang kepada masyarakat biar masyarakat itu memahami Iya, bahwa misalnya bulan dana ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, pribadi. tapi digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Kan Iya. semuanya pemerintah itu tidak bisa mengcover Mbak. Iya. Iya, tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan daripada masyarakat yang sifatnya emergensi. Nah, dari masyarakat dari pemerintah yang tidak bisa tadi PMI muncul untuk membantu muncul untuk membantu meringankan karena mungkin tidak bisa tercover semua. Nah, yang sifatnya emergensi ini kan memang tidak kita inginkan. Iya. Ya mudah-mudahan sih misalnya Kudus aman-aman Aman-aman saja. aja. Ya, tapi kita harus ngirim kemarin itu ke atas untuk tanah longsor. Iya. Kita pun juga harus menyiapkan bantuan logistik ya ataupun misalnya bangunan-bangunan yang misalnya semen, butuh bata, butuh genteng, seperti ada puting beliung. Lah itulah yang bisa saya katakan emergensi. Ya, makanya di penanggulangan bencana di samping kita itu siapkan istilahnya dana, kita juga siapkan daripada SDM, ada KSR, ada PMR, kita mulai bentuk dari itu kan memang harus dilatih, Pak. Iya. PMR mulai mula Madya-Wira, terus KSR-nya perguruan tinggi, KSR markas itu memang harus ya kita punya SDM, kita punya dana, yaitu akhirnya nanti bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Iya, kalau nggak ada SDM, ada dananya nggak bisa Iya. jalan. Kebalikannya ya, Pak. Iya. Ada dananya nggak ada SDM-nya juga nggak Iya, kan jalan gitu. gitu ya, Harapan Pak. kami itu kan misalnya kita ada bencana, kita itu mempunyai tim sibat di masing-masing desa, Mbak ya. Mungkin dia tidak perlu misalnya 24 jam, mungkin begitu ada bencana langsung dia itu Langsung. siap memberikan informasi ke PMI gitu. Ya Jadi mudah-mudahan kita itu desanya udah ada iya kan sendiri mungkin ada gitu. sibat itu. Ya, siaga bencana berbasis masyarakat itu. Itu yang kita kembangkan. Itu yang diharapkan Iya. dari PMI Iya. lanjutannya Iya. SDM dan juga ada sumber dananya Iya. juga agar semuanya itu bisa berjalan Iya. lancar gitu ya, Pak. Untuk motivasi ke masyarakat untuk masyarakat. Nah, Dari kita itu kan PMI. memang memberikan semacam apa namanya, istilahnya contoh baik. Itu memang mau tidak mau harus kita sosialisasikan, Mbak. Contoh baik ya. Dalam arti kita itu ini loh mungkin kegiatan PMI. Kita tidak perlu misalnya sosialisasi saja, kita pun mungkin masyarakat itu mungkin bisa melihat. Ya. Kalau mungkin masyarakat bisa melihat, oh mungkin seperti itu. Akhirnya untuk mengeluarkan daripada apa namanya dana tersebut itu mungkin 2.000 itu setahun sekali, Mbak. 2.000 itu setahun sekali, bukan mungkin setiap hari 2.000 enggak. Ya, mungkin kalau PNS mungkin seperti golongan 4 itu setiap bulan selama 3 bulan itu 15.000, Mbak.
1 15.000. tahun, 3 bulannya Iya, 15.000. iya, 15.000 kali 3 itu 45 ribu. Itu setahun. 1 tahun 45.000 kembali ke masyarakat Masyarakat, lagi. iya. Aduh, Iya, jadi harapannya untuk masyarakat juga lebih iya, peka ya iya, untuk ke gitu. Contoh baik mungkin PMI. kadang-kadang kan ya saya nggak tahu ya mungkin misalnya kok nyumbang ya terus Hmm, nyumbangnya digunakan untuk apa kan hmm. gitu. Ya kalau kita itu hanya ingatnya itu dunia tidak pernah mengingat akhirat ya, ya sulit Mbak kan gitu. Kita Iya, itu iya, kalau Pak. memang sudah mempunyai jiwa sosial, insya Allah bisa untuk perkembangan gitu. Jadi untuk masyarakat yang mau nyumbang dana nih, gampangannya apa ya Pak? Menyumbangkan dana kembali ke masyarakat Masyarakat, betul. lagi gitu. Jadi untuk ke PMI sendiri itu murah banget, 1 tahun 2.000 loh. 1 tahun 2.000 dan itu nanti dikembalikan ke masyarakat kalau ada bencana, angin puting beliung, yang turun tangan pertama juga dari Ya, PMI iya dari PMI sendiri itu. gitu. Jadi PMI juga memberikan bantuan berupa logistik juga, Betul. Pak. Iya, Bangunan juga. iya. Kalau mungkin bedah rumah, kita Iya. itu biasanya mungkin bersama-sama dengan Basnas. Oh, Nah, gitu. itu kan kalau kita itu bisa bareng-bareng, itu akan lebih Enak. meringankan kan Iya. gitu. Kita pun mungkin menjalin Komunikasi komunikasi yang baik ya, Pak. dengan yang lain Hmm. gitu. Insya Allah nanti mungkin istilahnya pelayanan kita itu mungkin bisa diterima oleh masyarakat kan gitu. Jadi Nggak saling eman-eman. membantu gitu Iya, ya, Pak. gitu. Dari Basnas, dari Iya, PMI dan dari dari Pemda, dari organisasi-organisasi mulai. organisasi lain kan gitu Iya. juga. Akhirnya kan yang sifatnya emergensi itu bisa tertanggulangi semua Ringan gitu. juga kalau bersama-sama ya, Iya, Pak. gitu. Nggak hanya dibopong oleh satu orang Orang aja atau gitu. satu organisasi saja, tapi kita bisa bersama-sama untuk membangun Iya, masyarakat lah, untuk oke. bekerja sama untuk masyarakat, kembali Betul. lagi ke masyarakat, dari masyarakat Untuk kembali lagi ke masyarakat. masyarakat gitu. Oke, itu tadi percakapan saya dengan Bapak Imam Santosa selaku sekretaris dari PMI. Kurang lebihnya ada beberapa hal yang disampaikan, yakni PMI itu hadir untuk masyarakat. Jadi kegiatan sosial kemasyarakatan dari masyarakat untuk masyarakat juga, dan PMI juga berletak di tempatnya ini loh. Itu ada di depan Mardi Rahayu, meliputi ada donor darah, Ada ada pelayanan pelayanan masyarakat masyarakat. juga, dan pelayanan juga bencana Ya, juga ada ya, dari PMI juga. PMI ini sedang menyelenggarakan ada bulan dana, bulan bulan dana. dana ya, bulan dana untuk masyarakat agar efektivitas ya Iya, Pak, namanya PMI itu bisa berjalan dengan lancar dengan adanya SDM dan juga dana yang lancar juga, iya, kayak gitu ya Pak. iya, Harapan untuk kedepannya Bapak Imam Santoso menyampaikan agar SDM dari PMI lebih dikembangkan lagi dan lebih dipererat ya, iya, persaudaraan komunikasi antar organisasi betul. juga. Seperti itu dari Sobat ISK. Kurang lebihnya saya Zakia Rosyidah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.